Halo semuanya, balik lagi dengan Putu Reza dan di video kali ini saya mau ngebahas satu aplikasi yang sangat menarik banget untuk kustomisasi handphone khususnya untuk para user Samsung yaitu Good Lock. Ini tuh mau ngelanjutin video sebelumnya pas saya ngomongin SDC 2022 karena kabarnya nantinya itu Good Lock bakal diintegrasikan sama Samsung ke One UI. Jadi kita nggak perlu tuh repot download lagi. Kenapa repotnya? Nanti bakal saya omongin di belakang. By the way, ini tuh bukan aplikasi baru dan buat yang mungkin udah doyan custom handphonenya khususnya Samsung, saya yakin udah pada tahu. Tapi buat yang belum, ya saya juga yakin pasti masih banyak. So, buat sebagian orang, Good Lock mungkin nggak familiar karena emang aplikasi ini tidak tersedia di region Indonesia. Baik itu di Google Play Store maupun di Galaxy Store. Ada sih cara installnya, ntar bakal saya ajarin di belakang, tapi mungkin untuk alternatif ada yang namanya Find Lock dan juga Nice Lock. Keduanya ini bisa didapetin di Google Play Store, terserah mau pakai yang mana karena fungsinya sebenarnya juga mirip-mirip kayak Good Lock. Oke, sekarang kita balik ke aplikasi aslinya yaitu Good Lock. Ini tuh bisa di-download di Galaxy Store, tapi kita mesti ganti region dulu. Cara gantinya nggak susah, cuma agak ribet sih, karena sebenarnya yang dibutuhin itu cuma SIM card ejector dan juga aplikasi VPN. Yang gratis kayak misalnya Turbo VPN atau apapun juga cukup, yang penting lokasinya pindah nggak di Indonesia. Oh ya, ini bukan cara satu-satunya, jadi mungkin ada yang punya metode lain, bisa share juga pada kolom komentar di bawah. Oke, untuk langkah pertama adalah kita keluarin dulu SIM card yang lagi dipakai. Makanya saya bilang kita butuh SIM card ejector. Yang agak ribet mungkin kalau yang pakai eSIM, tapi kalau yang pakai SIM card fisik ya tinggal dikeluarin aja. Kalau udah, kita cari icon aplikasi Galaxy Store, tekan dan tahan, abis itu masuk ke App Info, tap logo huruf I, dan nanti kita scroll ke area storage dan pilih Clear Data. Kalau udah, kita tinggal nyalain VPN, pastiin terkoneksi dengan WiFi, kemudian buka Galaxy Store dan cari Good Lock buat diinstal. Kalau udah, ini dia semua fungsi atau modul dari Good Lock yang bisa dipakai untuk nge-custom Samsung Galaxy yang kita pakai. Kalau dilihat, semuanya sebenarnya juga ada ya di aplikasi kayak Find Lock tadi, cuma kalau dipencet tombol download-nya lah yang beda. Kalau dari app-nya Good Lock di Galaxy Store, maka download modulnya itu akan diarahin ke Galaxy Store juga. Sedangkan kalau kita pakai kayak Find Lock, itu akan diarahkan ke website mereka. Mau pakai yang mana, itu terserah masing-masing. Cuma saya mau nambahin juga kalau yang buat Good Lock, ada kalanya mungkin nanti akses kita keputus, nggak bisa dipakai, karena mungkin regionnya ganti dan segala macam ketika SIM card masuk. Jadi kalau kustomisasinya belum selesai, mungkin ada yang ini ganti-ganti, ya jangan dipasang dulu SIM cardnya. Repot? Ya emang, makanya kalau bener-bener ini nanti diintegrasikan Samsung ke One UI, menurut saya bakal bagus banget karena kustomisasinya tuh luas banget, nggak cuma lock screen. Oh ya, buat yang udah berhasil install ya, VPN-nya tuh bisa dimatiin jadi nggak harus selalu nyala. Oke, sekarang kita balik lagi ke menu dari Good Lock. Ini banyak banget, jadi penjelasannya bakal satu-satu agak panjang dan akan saya coba bikin sesederhana mungkin supaya nggak pusing dan kelamaan. Link untuk timestamp-nya ada di kolom deskripsi, jadi sekalian aja like video dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, yang pertama, ini atau yang paling atas ada yang namanya Theme Park. Menu ini adalah tempat untuk kita bikin theme sendiri, sesuai preferensi yang kita mau. Mulai dari milih wallpaper yang mau dipakai, pilih jenis tampilan keyboard, warna dari quick panel, icon aplikasi, sampai warna dari panel volume, itu semua bisa di-custom di sini. Mayoritas kustomisasinya di sini tuh lebih ke soal warna aja sih, dan menurut saya cukup banyak pilihannya, serta kompleks kalau mau diulik satu-satu sehingga menurut saya mesti luangin waktu, jadi mungkin ya nggak buat semua orang. Next, untuk yang lebih simple ada yang namanya di sini Pentastic ya. Ini udah sempat saya bahas di video yang lalu, di mana fungsinya adalah kustomisasi yang berhubungan sama S Pen, yaitu tampilan dari menu Air Command dan juga bentuk pointer. Untuk Air Command ini kita bisa ganti ke beberapa opsi yang dulu pernah dipakai sama Samsung. Jadi kali aja gitu ada user Note generasi lama dan pengen throwback ke bentuk-bentuk yang sebelumnya, nah ini tuh bisa diganti. Bentuk pointer juga bisa kita custom, mau pakai preset yang udah ada ya bisa, atau mau ganti pakai gambar yang dipilih sendiri itu juga nggak masalah. Tinggal cocok-cocokan aja mau pakai yang kayak gimana. Lanjut untuk fungsi ketiga, ada yang di sini namanya Wonderland yang mana cocok buat mereka yang mungkin pengen berkreasi, bikin wallpaper dengan tambahan 3D motion dan sejenisnya. Sama kayak Theme Park tadi, di sini cukup banyak yang bisa diulik, serta mungkin butuh sedikit kreativitas ya untuk bikin wallpaper. Sistemnya pakai layer atau lapisan gambar, mungkin kalau udah familiar sama Photoshop ya, ngerti lah ya layer seperti ini. Kita bisa nyetel bagian mana yang lebih sensitif dari gerakan handphone, seberapa jauh geser pas digerakin, serta segala macamnya.
Kalau favorit saya sih dari berbagai macam preset yang ada itu adalah gambar yang game tembak-tembakan pesawat karena tuh mirip game Dingdong yang sering saya mainin waktu kecil. Habis itu kita lanjut ke fungsi yang keempat, ada yang namanya Lock Star yang kalau dilihat pas presentasi Samsung di SDC kemarin kayak akan menjadi bagian penting misalnya benar-benar diintegrasikan Good Lock ke One UI. Sesuai namanya, ini adalah tempat untuk kita nge-custom tampilan dari lock screen dan juga always on display. Pilihannya untuk diubah itu emang nggak yang super banyak gimana gitu, tapi kalau menurut saya udah cukup banget. Utamanya untuk posisi seperti jam, media player, dan teks lainnya. Pilihan dari jamnya itu juga banyak banget, bisa kita geser-geser, jadi nggak cuma di tengah doang. Bener-bener bisa kita sesuaiin sama preferensi maunya gimana, biar lebih matching sama tema HP yang lagi dipakai. Untuk yang pengen kustomisasi jamnya lebih lanjut, kalau kita balik ke home screen-nya Good Lock, tepatnya di bawah, itu ada yang namanya Clock Face. Di sini adalah tempat untuk kita nge-custom preset yang udah ada. Dari pengalaman saya, yang bisa diubah-ubah itu sebenarnya adalah yang punya warna atau gambar. Sedangkan kalau yang standar, mungkin cuma angka dari hitam putih, itu nggak bisa. Selain bisa custom, di sini kalau mau ya kita bisa bikin sendiri seandainya ada waktunya. Berikutnya ada juga nih yang namanya, kita lihat ke bawah, namanya Keys Cafe atau kustomisasi buat keyboard. Pilihan preset warnanya itu banyak banget, dan seperti yang lain-lainnya juga, ini kita bisa bikin preset sendiri. Selain warna, kita juga bisa nge-custom efek pasti pencet, entah mau pakai atau enggak, serta bisa ditambahin suara juga. Gak cuma soal custom tampilan, di sini juga kita ada game keyboard yang mungkin cocok buat mereka yang pengen meningkatkan kemampuan ngetik pakai keyboard handphone supaya lebih cepat dan akurat. Ya mungkin sebagian orang butuh, sebagian juga enggak. Di bawahnya Keys Cafe, di sini ada yang namanya Navstar. Nah ini buat yang mungkin sempat follow saya di Instagram dan pernah lihat saya ngeganti bentuk tombol navigasi jadi gambar kucing. Nah di sini itu tempatnya. Secara default, presetnya udah cukup oke, termasuk ada gambar kucing sama anjing. Kalau buat yang pingin bikin konfigurasi beda-beda tiap tombol juga bisa, ngatur mau lebih ke kiri, lebih ke kanan juga oke, bahkan kalau mau kita bisa nambahin tombol. Pilihannya lumayan oke, tapi maksimal hanya kita bisa nambah 2 tombol aja. Buat contoh, di sini saya nambahin buat naik turunin volume. Agak kelihatan ramai sih jadinya, tapi buat yang mungkin butuh, ya ini bisa berguna. Oh ya, by the way, ini tuh cuma untuk kita yang pakai tombol sebagai navigasi. Sedangkan kalau handphone Samsungnya itu pakai yang model gestur, nah ini nggak terlalu berasa bedanya. Sisanya untuk fungsi Good Lock ada 2 lagi nih. Yang pertama itu ada Home Up dan juga Quick Start. Home Up dulu deh ya, ini adalah tempat untuk kita meng-customize bagian dari home screen serta app drawer. Mau dibikin vertikal atau horizontal, terus kita bisa ngatur jumlah gridnya, mau berapa kali berapa, itu semua bisa di sini. Warna folder juga bisa kita custom untuk transparansi serta blur, dan gak ketinggalan ada yang namanya ngeganti task changer. Normalnya kalau di Samsung itu kan seperti ini, nah sekarang kita bisa ganti jadi grid kecil-kecil biar langsung kelihatan banyak, ya mungkin ada yang suka seperti ini, bisa ditumpuk juga, atau juga bisa dibikin daftar tanpa ada preview gambarnya. Ada tombol yang mini ya seperti ini, dimana tampilannya akan jadi lebih kecil seperti ini. Jadi benar-benar kalau menurut saya ini bisa kita personalisasi sesuai keinginan dan preferensi ketika kita menggunakan handphone ya. Satu lagi, ini ada yang namanya Quick Start. Simpelnya ini adalah untuk kita meng-customize quick panel tempat notifikasi dan juga shortcut yang ini. Intinya sih sebenarnya ya kayak Good Lock yang lainnya juga, yaitu buat ganti-ganti warna. Tapi saya menemukan satu setting yang menarik di bagian visibility of indicator, yang kalau semuanya kita matiin, bagian atas dari handphone yang biasanya ada tempat macam-macam icon, itu bisa dibikin bersih, nggak kelihatan apa-apa. Jadi ya, suka atau nggak suka itu balik ke pilihan masing-masing. Jadi itu dia soal Good Lock dan juga fungsi-fungsinya, agak panjang ya, tapi ya semoga ini cocok buat mereka yang mungkin punya custom handphone Samsung yang lebih jauh, dan sekalian ya buat siap-siap juga kalau nanti bener-bener semua fungsinya ini diintegrasikan Samsung ke One UI yang kabarnya bakal dimulai lewat Galaxy S22 series di akhir Oktober ini. Ya biasanya kan update itu jalannya bertahap, dan mungkin untuk Indonesia karena dibilang Samsung secara global akhir Oktober, kemungkinan kita bakal dapet di Indonesia nih di awal November atau mungkin di minggu kedua. Kalau udah ada, saya bakal bikin video juga, jadi ya itu dia. Jangan lupa subscribe supaya nggak kelewatan videonya. Untuk sekarang, kayaknya segitu aja dulu ya ngomong-ngomong tentang Good Lock yang bakal ada di One UI nanti. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.